Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, video ini melanjutkan video saya sebelumnya yang berjudul Save Ibu Ira Puspadewi. Barusan saya membaca penjelasan dari KPK yang disampaikan oleh Jubir KPK, Bapak Budi Prasetyo, untuk menetralisir wacana-wacana yang berkembang selama ini yang menyatakan bahwa angka 19 miliar itu tidak wajar, terlalu merendahkan. Jadi KPK membuat penjelasan bahwa bukan nilai perusahaan, bukan kapal-kapal itu dinilai 16 miliar, tapi perusahaan itu dinilai 19 miliar karena dia punya hutang dan kondisinya declining, kondisinya tidak baik amat, mismanagement dan sebagainya. Nah, saya agak lega karena ternyata tidak jelek-jelek amat ya. KPK tidak asal-asalan lah gitu, ada perhitungannya dan sebagainya. Tapi dalam hal ini saya masih merasa bahwa apa yang dikenakan kepada Ibu Ira itu harus dalam konteks business judgment rule, bukan dalam konteks korupsi. Angka 19 miliar itu saya kira debatable, bukan angka yang pasti. Yang pasti itu sebagai contoh, misalnya saya dulu di dana pensiun ya, pengurus menjual saham-saham di bawah harga belinya, sehingga saham itu hilang dan pasti ruginya sudah pasti. Tapi kalau ini masih debatable ya, kerugiannya. Itu keputusan MA, kerugian itu harus bisa dihitung dan sifatnya pasti. Kemudian dan dalam hal ini kan Bu Ira sudah menggunakan lembaga-lembaga internasional yang untuk menilai yang lebih paham dan lebih mengerti tentang bisnis ya. Tentang perusahaan ya. Perusahaan itu memiliki dinamikanya sendiri ya. Saya hendak mengambil dua contoh yang lebih konkret ya, yang saya alami sendiri maupun yang saya baca ya dari referensi. Yang saya alami sendiri itu, saya dan teman-teman itu pernah punya kebun ya seluas 40 hektar karena mismanagement, tidak dipelihara, salah pilih orang dan sebagainya, kondisinya jadi buruk sekali. Nah, ini ketika kita lihat kondisinya ya ada dua pandangan. Pandangan yang awam, yang negatif, ini udah rusak dah. Nggak bisa diapa-apakan lagi, sudah ditumbuhi oleh semak belukar, sudah tidak diproning, panennya kecil-kecil, tidak bisa dipanen, udah kita lupakan aja lah. Investasi sebesar sekitar 3 miliar itu hilang, anggap aja hilang. Jadi dinilai 0. Tetapi ketika saya coba untuk mendalami dengan orang yang profesional, yang mengerti tentang kebun sawit, dan dia selidiki, dia teliti, dia masuki, dia lihat secara fisik, dia lihat tanahnya, dia lihat pohonnya, ini emas Pak, ini masih bernilai, cuman butuh waktu dan butuh biaya. Biayanya berapa? Ya kalau itu semua diproning, misalnya badannya diproning, itu tandan-tandan yang tidak dipanen itu harus dipotongin, kemudian gulma-gulmanya dihilangin, dipupuk lagi dan sebagainya, kira-kira 1 miliar Pak, 2 tahun balik. Saya masih mikir 1 miliar dari mana duit ya. Saya kumpulkan teman-teman, iuran, ayo kita iuran, ada 30 orang. Hanya terkumpul 180 juta. Saya bilang sama konsultan, hanya terkumpul sini Pak, gimana kira-kira? Bisa. Konsultan bilang itu bisa membalikkan kondisi dengan 180 miliar, walaupun biayanya 185 juta, walaupun biayanya 1 miliar. Ya pelan-pelan, diperbaiki sedikit, dipanen, panennya dijual, dipakai untuk memperbaiki berikutnya dan sebagainya, akhirnya tuntas dalam 2 tahun
1 miliar itu betul-betul dikeluarkan, tapi diperoleh dari hasil panennya. Setelah 2 tahun, anggota kembali bisa menikmati pembagian hasil dari panen itu. Ya itu contoh persepsi ya. Bagaimana kalau orang awam melihat suatu perusahaan, waduh ini udah jelek, nol nilainya. Tetapi kalau Ibu Ira menilai ini punya prospek, ini punya 57 kapal, ini bisa diperbaiki manajemennya, kan begitu. Dan lembaga internasional mungkin juga sama untuk menilai perusahaan itu. KPK bilang ada percakapan-percakapan yang kira-kira mengarahkan sesuai keinginan Bu Ira, katakanlah begitu ya. Saya tidak tahu bagaimana percakapan-percakapan itu. Tetapi menurut saya mungkin percakapan itu ya seperti yang saya bercakap-cakap sama orang awam sama orang profesional. Saya bercakap sama orang awam ya nol, itu nggak ada. Tapi begitu saya bercakap-cakap dengan profesional, diteliti, dilihat, oh bagus ini bisa diperbaiki. Kan begitu. Ada contoh lain ya, perusahaan Australia namanya CIMEC, perusahaan keluarga, perusahaan multinasional, perusahaan besar, bikin jembatan di atas laut, bikin kapal dan sebagainya. Perusahaan itu decline, banyak utang, untuk gaji aja udah empot-empotan. Sepintas kita melihat ini perusahaan ini udah bangkrut. Kemudian si pemilik ini perusahaan keluarga ya, bertanya pada konsultan, gimana menyelamatkan perusahaan ini? Saya nggak punya saham, nggak apa-apa lah. Yang penting jangan mati. Apa kata konsultan? Ubah jadi koperasi. Loh, apa bisa? Bagaimana kalau bisa koperasi kok bisa memperbaiki Indonesia? Ya dengan koperasi karyawan itu jadi memiliki. Ada soliditas, ada kerjasama, ada semangat yang baru. Dan benar saja, dibutuhkan 3 bulan untuk memperbaiki corporate culture yang tadinya RUPS jadi RAT dan sebagainya. Dan kurang dari setahun hutangnya semua hilang. Perusahaan jadi sehat, menjadi bangkit kembali. Begitulah cara melihat perusahaan itu, dinamis sekali. Ya. Saya lihat Bu Ira dengan track recordnya yang bisa merubah sistem, bisa merubah mental kerja, bisa merubah budaya kerja dari jelek jadi buruk, melihat bahwa PTJN ini emas, dia punya aset, dia punya izin, karyawannya bisa didorong, bisa dirubah mindsetnya, ya mentalnya, dan akan menjadi baik. Itulah yang dipikirkan ke depannya. Jadi menurut saya orang seperti Bu Ira Dewi Puspa itu jangan dihukum. Dihukum dengan perhitungan-perhitungan yang subjektif. Harusnya diberi kesempatan dia. Saya kira bagus ini KPK memproses ini, tetapi letakkanlah pada bisnis judgment dulu. Beri kesempatan Bu Ira. Ya, dengan adanya lecutan ini kan dia akan berusaha sebaik mungkin. Terobosan ini memang terobosan kalau dilihat secara negatif ya, dilihat saat ini, perusahaan tidak bisa dinilai saat ini. Perusahaan itu dinilai nanti ke depannya bagaimana. Dan itu adalah bagaimana mengolah, bagaimana manage. Dan itu tidak bisa dihitung sekarang. Jadi saran saya, mudah-mudahan ini didengarkan banyak pihak, didengarkan juga sama Pak Prabowo misalnya, tolonglah Bu Ira Puspadewi. Beri kesempatan dia untuk memperbaiki, untuk membuktikan ya bahwa pemikirannya, planningnya, rencana itu benar. Jadi BUMN harus untung ya, dan BUMN itu harus berbuat baik untuk masyarakat, harus ada public service obligation iya. Ya, Bu Ira meyakini bahwa ASDP itu bisa berbuat untuk masyarakat dan bisa menguntungkan. Ada subsidi silang. Saya kira itu, saya terus terang gemes sekali. Saya berdoa, saya menghimbau semua pihak, KPK, pemerintah,
karyawan KSDP, mari berdoa, karyawan JN yang mungkin nanti akan direkrut dan diakuisisi, mari dukung upaya-upaya yang baik ini untuk kemajuan bangsa, beri kesempatan orang yang punya profesionalitas, punya semangat, punya pemikiran, punya inovasi, punya terobosan seperti Bu Ira ini. Beri dia kesempatan. Jangan diputus dengan dihukum secara, ya mohon maaf, menurut saya zolim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.